Meditasi itu juga nggak harus itu dalam keadaan ekstrim, duduk bengong, ruangan gelap, sunyi senyap kayak gitu nggak juga gitu. Whatever works for you sebenarnya. Kayak contohnya aku meditasiku biasanya pas cuci piring. Iya, iya keren sih Raki udah practicing mindfulness. Karena yang aku pelajarin juga eh, mindfulness itu seperti muscle. Hmm. Jadi kayak tubuh kita kan kalau muscle kita kan kita juga harus pakai terus-terusan ya, harus Hmm. olahraga. Kalau pengen kuat harus kayak bebannya ditambah gitu. Kita mau misalnya naik gunung, kita latihan Hmm. lagi tiap Ya. hari kayak gitu. Sama dengan mindfulness sebenarnya. Mindfulness tuh semakin berat kita hidup, kita juga harus ngelatih si mindfulness ini untuk lebih apa Hmm. strong lagi gitu. Jadi misalnya tadi secara body atau fisik kita mau naik gunung tapi kita nggak pernah latihan mungkin. Jadi tiba-tiba naik gunung ya baru berapa kilo ya udah nggak bisa jalan gitu, udah kakinya udah Hmm. kesemutan, apalah harus balik. Sama dengan mindfulness itu, jadi kalau misalnya nggak dilatih eh, seperti yang Raki bilang, ujung-ujungnya tiba-tiba dia mengalami stres Burnout yang aja gitu ya. berlebihan gitu ya. Hmm. Dia Hmm. berada di bukan di comfort zone-nya, tiba-tiba dia berada di lingkungan baru, tiba-tiba dia berantem dengan pasangannya di rumah atau masalah apapun itu karena mungkin secara mental atau secara mainnya nggak pernah dilatih jadi ya kaget gitu jadinya Hmm. mungkin ujung-ujungnya ke masalah stres berlebihan, stresnya nggak bisa dikontrol akhirnya depresi, depresinya nggak bisa dikontrol akhirnya mungkin beneran ke titik burnout tersebut. Hmm. Latihannya gimana tuh, Mas Irfan? Kayaknya boleh juga nih di-share. Biar saya tahu. Meditasi tuh ini gak sih bener-bener apa works nggak sih Mas Irfan gitu? Aku juga kadang-kadang sih ya apa kalau orang meditasi dan segala macam ya kadang-kadang ikut-ikutan aja gitu maksudnya Hmm. dalam rangka tadi yang ngosongin pikiran dan segala macam Hmm. which is bagus juga gitu kan. Boleh nggak Hmm. share Mas Irfan? Oh, boleh. Aku juga lagi belajar ya, Hmm. apa belajar tentang mindfulness ini. Meditasi itu banyak orang yang menganggapnya itu adalah suatu apa ya ritual yang ekstrim gitu, duduk, Hmm. bengong, kayak sunyi senyap. Sebenarnya meditasi itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya. Contohnya tadi kalau kita misalnya memang sholat, khusyuk, Hmm. berdoa, itu adalah suatu Sama proses aja ya. meditasi tersendiri gitu 5 kali Hmm. sehari kita udah Hmm. latihan meditasi 5 menit 10 menit nggak lama kan ya sebenarnya misalnya meditasi itu juga nggak harus itu dalam keadaan ekstrim duduk bengong ruangan gelap sunyi senyap kayak gitu nggak juga gitu. Whatever works for you sebenarnya kayak contohnya aku meditasiku biasanya pas cuci piring. Oh. Pas cuci piring kan only between me and my plate and the water Ya. gitu kayak sambil ngelapin piring itu gitu piringnya udah bersih atau belum itu beneran kayak nggak tidak apa ya terganggu dengan hal lain cuman Hmm. antara aku dan piringku gitu Hmm. fokus gitu kan. Eh jadi ada namanya sebutannya meditation in motion Nah. ketika lagi bergerak ada juga orang yang lagi naik sepeda karena naik Hmm. sepeda itu juga fokus kan ya mestinya ya Iya, hmm. iya, iya. bukan naik sepeda di jalan raya kan emang chaotic gitu tapi beneran kayak apa sepeda yang beneran untuk rekreasi gitu Hmm. misalnya itu beneran ya udah fokus sambil naik sepeda karena kan Hmm. nggak pegangin handphone nggak ngobrol sama orang ya udah gitu. Hmm. Sambil jalan tuh sambil mikir sambil doing a lot of self talk juga gitu. Eh, itu bisa jadi kayak Hmm. latihan Latihannya meditasi ya. tersebut kayak gitu. Hmm. Ada beberapa sih latihannya itu yang pertama soal meditasi meditasi atau khusyuk beneran sempetin waktu gitu 5 menit Hmm. masa sih nggak ada waktu gitu ya maksudnya kadang-kadang orang aduh Hmm. nggak punya waktu gitu karena mereka berpikir meditasi itu adalah ritual tersebut gitu loh yang beneran harus bangun subuh-subuh sebelum ada suara apapun. Jadi makanya kita terpaksa, padahal meditasi itu bisa dijalankan kapanpun, dimanapun, tergantung whatever works for you gitu.
as long as you can only connect to yourself and to the things yang you do dengan mindfully tersebut. Terus yang kedua juga ini nih tantangan kita di zaman sekarang, multitasking. Aduh, nggak mampu deh gue multitasking, emang dari dulu gue nggak bisa tuh multitasking. Gue masih nggak bisa, ampun. Makanya keren Raki nggak bisa multitasking, jadinya sangat mindful. Bisa jadi ya, karena itu kali ya. Kalau udah gini, kita tambahin kerjaan ini, nggak bisa. Gue harus beres dulu, nggak sanggup, otaknya nggak nyampe. Iya, apalagi multitasking buat yang hal-hal yang konflik yang sangat signifikan ya, yang berat gitu. Misalnya dua hal, satunya soal kerjaan, satunya misalnya soal rumah tangga gitu. Makanya banyak banget kejadian apa ya, jadi kayak apa ya, entah yang mana duluan gitu, telur atau ayam gitu. Ada masalah di rumah tangga, performance di kantor jadi nggak bener gitu. Atau ada masalah di kantor, rumah tangga juga jadi ke bawah gitu kan ya. Jadi sering banyak yang berantem either di rumah atau di kantor gara-gara dua hal tersebut, karena dua-duanya memang significant matters gitu untuk dipikirin gitu ya. Nah, itu jadi avoid multitasking tersebut, jadi usahain misalnya kalau di kantor ya udah mikirin kantor, masalah rumah mungkin park dulu, nanti pas di rumah baru diomongin kayak gitu-gitu. Terus juga nih yang sering aku lihat belakangan juga, aku dulu juga practitionernya juga, duduk di meja makan bareng-bareng sama teman-teman sambil megang handphone. Ya kan? Jadi kayak nggak building connection dengan teman-teman di meja makan tersebut, tapi building connection sama orang-orang di telepon gitu, either Instagram, either WhatsApp atau apa gitu. Itu kan multitasking ya. Iya benar. Dan dua-duanya jadi nggak optimal sebenarnya. Jadi obrolan connection sama teman yang lagi duduk nggak 100%, obrolan yang di WhatsApp atau apapun di Instagram nggak 100% juga gitu. Terus juga apalagi nih lagi main sama anak sambil megang handphone. Banyak banget. Itu banyak banget yang kayak gitu. Itu juga multitasking. Itu efeknya banyak banget sebenarnya negatifnya. Khususnya ke anaknya. Anaknya jadi nggak merasa bonding ke orang tuanya. Anaknya akan mencontoh. Jadi kebanyakan nih, ini juga aku pernah punya klien gitu. Kenapa anakku nggak dengerin aku ya gitu. Pertanyaan pertama yang aku lakukan, kamu dengerin anakmu nggak gitu. Karena most of the time gitu anaknya nanya, papa ini apa, mama ini apa gitu, pokoknya gini, oh ya ntar aja gitu, kayak sambil megang handphone. Itu kan anak mencontoh ya secara nyata ya, kayak gitu. Itu sebenarnya ini ada satu turning point aku juga nih, ini cerita aku dan anakku sebenarnya. Anakku umurnya 5 tahun. Sekitar setahun yang lalu deh, kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba anakku nanya gini, papa, dia bertanya dalam bahasa Inggris, why are you always in rush, you always in hurry, you never be relaxed, you cannot really enjoy the time playing with me. Itu kayak dalam banget ya. Umur 5 tahun aja gitu. Coming from a kid umur 4 tahun. Tapi itu jujur sekali gitu ya, tapi iya gitu kan ya. Tapi aku seneng banget dia bisa mengekspresikan perasaannya gitu ke aku gitu. Oh iya ya benar juga, karena pada saat itu aku lagi sibuk sama kerjaan, lagi sibuk sama segala hal, jadi makanya kayak main sama anak itu kayak take it for granted gitu. Ya udah, as long as I'm here with you gitu, aku udah play with you. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya anak butuh connection yang lebih gitu. Kayak gitu. Avoid multitasking. Terus kemudian mungkin praktis yang ketiga itu adalah connection. Connection itu gimana? Tadi connection itu kayak itu tadi mungkin hubungannya sama yang aku ceritain barusan gitu. Jadi ketika ngobrol sama orang beneran, makanya perlu tatapan mata itu perlu, mungkin touch perlu, mungkin hug perlu gitu, adalah kayak building connection itu tersebut gitu. Jadi salah satu apa ya cara praktisnya adalah kayak misalnya create digital free zone.
di meja makan nggak boleh ada handphone misalnya, Hmm. atau di ruang tidur nggak boleh ada handphone misalnya, kayak Hmm. gitu. Ya, 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 benar. Nah, Mas penting. tapi tadi sedikit menarik soal masalah digital free zone gitu ya. Terutama dengan kondisi sekarang yang kita kerjaannya masih pada remote nih. Dan Hmm. terus terang dulu aku 2 tahun ke belakang aku nge-building tim yang semuanya itu full remote. Jadi kita Hmm. setahun ke belakang nggak pernah ketemu sama sekali gitu ya. Eh, emang sih kerasa bondingnya itu emang agak kurang sih. Terus satu lagi adalah yang aku rasain selama ini setiap kali ada meeting segala macam gitu ya, pikirannya lebih ke distract kalau misalkan apa ya, remote meeting daripada face to face meeting kan gitu ya. Nah ini Hmm. ada Hmm. tips gak sih biar walaupun kita kayak remote meeting gitu ya, tapi pikiran kita lebih nggak kemana-mana gitu ya. Karena dengan remote meeting kita punya excuse pertama matiin video terus nge-mute gitu ya. Dan itu kalau udah kayak gitu ya kita kan sebetulnya cuman antara kita dan Tuhan yang tuh kita ngapain sebetulnya. Dan being mindful ataupun being present at the meeting gitu ya ataupun pada hal apapun yang ada di situ bakal sangat sulit sih. Ya, ya aku nggak tahu itu mungkin adalah apa ya kayak negative side dari habit selama pandemi gitu ya. Cuman kadang-kadang Hmm. yang dirasakan karena meet apa ya online meeting itu kadang suka back to back dari waktu Hmm. ke waktu secara heavy, Hmm. kadang ada yang paralel gitu ya. Ini Hmm. kadang Hmm. apa telinga satu dengerin yang mana, telinga kanan dengerin yang mana gitu ya. Kadang being mindful, being present pada saat itu kayak sebetulnya ini apa sih, udahlah pokoknya dijalanin dulu aja gitu. Hmm. Itu sih yang Hmm. jadi challenge-nya sekarang tuh. Iya, itu Hmm. emang aku lihat banyak banget sih fenomena selama 3 tahun terakhir itu ya. People juga banyak yang lebih burn out gitu pada saat working from home sebenarnya. Kalau yang aku lihat sih karena memang nggak ada boundary gitu between personal Hmm. professional life. Jadi ya nyampur gitu karena kerja di rumah, eh, keluarga di rumah, jadinya kayak nggak punya waktu spesifik buat kerja, nggak ada punya waktu spesifik buat dedikasi di rumah. Kalau beberapa tipsnya sih, kalau yang eh, aku pelajarin juga, misalnya di rumah ada lokasi spesifik buat kerja. Hmm. Jadi Hmm. jangan misalnya kerja di meja makan, jangan misal karena meja makan adalah untuk makan. Hmm. Misalnya kerja di ruang tidur karena ruang tidur adalah untuk tidur. Jadi Hmm. masalahnya kalau misalnya kerja di ruang tidur, tiap kita masuk mau tidur kita ingetnya kerjaan ya karena kita ngeliat laptop kita, ngeliat meja kerja kita gitu ya. Hmm. Eh, jadi diusahakan ada beneran satu lokasi yang beneran spesifik buat kerja, yang kalau bisa sih terpisah dari apa tempat-tempat utama di rumah Hmm. yang benar melakukan aktivitas di rumah. Tapi kan kebanyakan mungkin banyak yang nggak mempunyai privilege itu ya, yang Hmm. misalnya anak kos ya kerja Hmm. di situ, tidur di situ gitu ya. Hmm. eh itu mungkin tipsnya beneran bagi waktu, jadi kayak sempetin untuk break Hmm. eh, dari kerjaan tersebut. Tapi ketika break, nah ini masalahnya sih aku lihat habit dari beberapa orang-orang ya, break dari kerjaan, megangnya handphone, ngeliatin something else, jadi dari digital ke digital sebenarnya. Hmm. Makanya ada apa ya penelitiannya tentang apa sih istilahnya digital, jadi exhausted Fatigue, because of fatigue, digital, ya. Hmm. fatigue ya benar, Hmm. fatigue karena digital gitu, karena breaknya digunakan juga buat digital juga gitu. Hmm. Mestinya otaknya mungkin Ya, 5 menit 10 menit digunakan buat itu tadi, bisa cuci piring, bisa jalan keluar ngobrol sama rumah, orang gitu kali ya. bisa Lebih itu break ngobrol, ya. bisa warung. Iya. Iya. Jadi jangan kerja terus ngebreak, lihat Twitter, lihat Instagram, Hmm. gitu-gitu gitu ya. Iya, Hmm. iya, iya, menarik, menarik. Itu jadi agak capek. Terus juga tadi supaya apa ya nggak capek juga, itu do something totally different. Itu tadi mungkin hubungannya sama
digital tadi sih, break ke Hmm. digital, tapi do something yang totally different gitu. Hmm. Misalnya melakukan hobi, main musik, kayak Ipin kan Hmm. main musik ya. Ya Jadi benar benar 5 benar minutes, benar. 10 minutes Lumayan buat ya. Oke. hmm, Atau olahraga eh, juga mungkin kayak gitu bisa juga ya. Jadi misalnya orang set break tuh misalnya jalan-jalan kecil sekitar kantor atau sekitar rumah gitu kali ya. hmm, ya bisa Iya, iya. gitu, bisa atau misalnya ketika anaknya juga di rumah kan ya, karena school from home juga, jadi Hmm. 5 menit 10 menit Oh, beneran main sama anak iya gitu. iya benar-benar. Jadi beneran Pantes agak terlupakan gitu yang hmm, dari kerjaan gitu. beneran ke break ya jadinya ya. Oh, Eh, mungkin mungkin gara-gara itu dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid ya. Kalau misalnya itu ya. Betul sekali. Karena biar nge-break bener gitu. Kalau misalnya di situ-situ aja kan, jadi kan minimal ada jalannya, ada Ya. wudhunya, ada apa gitu kan, ketemu sama Dan tepat waktu ya. dan tepat waktu. Jadi mau nggak mau ke break gitu, iya nggak sih? Iya. Jadi kita tuh dipaksa break gitu, karena biar karena kalau misalnya enggak memang kecenderungannya eh, suka ini kan, apa namanya kebablasan. Iya, iya. Gitu. Dan jadi masuk akal kenapa sholat itu ada 3 di waktu siang. Pas, Hmm, pas siang, pas sore, pas malam. Itu kan hmm, jam kita paling-paling produktif ya. Mungkin hmm. itu belum riset setiap 3 jam kali ya. Udah ada Pusing riset, risetnya ya. pusing riset. Ya benar, Bagi-bagi. benar, benar. Jadi ke break Iya. benar gitu ya. Justru pas lagi ininya ya, lagi ininya apa namanya, lagi sibuk-sibuknya gitu. Terus ya itu ke break Hmm. dulu, oke. Dan kalau misalnya beda kalau misalnya kayak di ini kan, kalau misalnya bareng tuh ya, gue nggak tahu kalau misalnya di kantor kan kadang-kadang suka ada masjid deket situ atau di kantornya ada masjid itu kan harus turun dulu lah, ya kan? Turun dulu ke lift lah, terus keluar dulu atau apa segala macam, ketemu wudhu, ini balik makan dulu, terus baru nanti asar baru datang lagi. Nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu, Kelamaan breaknya. nggak Iya, kayak gitu juga benar gitu. sih. Maksudnya itu proper maksudnya. Iya. Dan kalau connect ke mindfulness tadi kan pas break sholat yang semestinya ya adalah sholat yang khusyuk gitu ya. Ya, ya benar, benar. Hmm. Benar, Jadi harusnya beneran satu. dedikasi waktu Betul. tersebut gitu untuk Benar, practice benar, benar. mindfulness. Benar. Walaupun Itu memang banyak ya. kadang-kadang sampai ada jokesnya kan. Kalau lu lagi nyari barang lu ada yang hilang, sholat aja. Dia suka inget katanya gitu. Oh iya, Bener. di tengah-tengah. Oh iya di sini. Itu mungkin niatnya harus ini lagi ya, Hmm. diluruskan. Diluruskan. Tapi thank you bringing up soal sholat tersebut sih, Bian, karena memang banyak ya kayak tadi mindfulness, tadi soal connection karena sholat berjamaah, jadi kayak Hmm, rame-rame ngobrol rame-rame, jadi hmm, building that connection juga gitu. hmm, Soalnya kita di meja makan, eh, dari kita sendiri nggak mau pegang handphone. hmm, Tapi kalau kita ngelihat orang-orang masih pegang handphone, pastinya kalau orang, wah lu jangan pegang handphone dong gitu, kita lagi hmm, makan, itu hmm, kecenderungan orang reaktinya adalah apaan sih lo gitu, hmm. kayak "Oh, Ribet gitu banget aja lu. lo." Lebay banget sih.